Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Agli dengan NIM 23308111029. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang menjadi dasar hukum tertinggi pedoman. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi dasar hukum tertinggi dan juga pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi ini mengatur antara negara, warga negara, serta menetapkan struktur, fungsi, dan tugas-tugas lembaga negara. Apa sih UUD 1945 itu? Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusi bagi negara. Sedangkan UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis yang disusun oleh para pendiri bangsa dan diresmikan konstitusional bagi negara. Nah, di sini ada sejarah singkat UUD 1945. Pertama, ada pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Fungsinya untuk apa? Untuk merumuskan dasar dari konstitusi itu sendiri. Lalu yang kedua, ada pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi habis adanya BPUPKI, lalu BPUPKI dibubarkan, didirikanlah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Fungsinya untuk apa? Bertugas mengesahkan UUD 1945 dan memilih presiden serta wakil presiden. Lalu yang ketiga, proklamasi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945, sehari sebelum pengesahan UUD 1945. Lalu pengesahan UUD 1945 yaitu 18 Agustus 1945 oleh tadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu yang ketiga, struktur dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, terdapat pembukaan. Terdiri dari 4 alinea yang berisi cita-cita, tujuan, dan prinsip-prinsip dasar negara. Nah, jadi di dalam struktur UUD 1945 itu yang pertama itu ada pembukaan. Nah, biasanya pembukaan ini selalu dibacakan pada saat upacara bendera. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Nah, berikut adalah bagian dari bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua ada batang tubuh atau pasal-pasal. Nah, pasal-pasal ini terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan dalam versi awal ini ya. Nah, jadi ada, kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 misalkan. Nah, ini bagian dari struktur UUD 1945 itu sendiri. Lalu ada amandemen UUD 1945. Jadi amandemen ini bisa disebut sebagai perubahannya. Nah, jadi dalam UUD 1945 ini ada perubahan atau penambahan. Nah, karena harus juga menyesuaikan dengan keadaan politik di zaman ini. Nah, 4 kali amandemen pada tahun 1999 sampai 2002 yang menghasilkan perubahan signifikan dalam struktur dan isi UUD 1945, termasuk penambahan pasal-pasal bab baru serta pengurangan kekuatan eksekutif yang terlalu besar. Jadi harus ada gitu
amandemen itu untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan perpolitikan zaman ini. Karena alur atau kondisi politik pada zaman sekarang itu pastinya berbeda dengan kondisi politik pada saat itu. Nah, artinya inilah salah satu fungsi dari amandemen itu sendiri, untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Lalu yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Pertama, sebagai hukum tertinggi. Nah, dalam negara kita itu ada 4, kalau tidak salah, yang menjadi pondasi kita. Pertama, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir NKRI. Nah, jadi ada 4 itu. Nah, ya, jadi kita itu harus bisa berpedoman, dan salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, sebagai hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang mengatur seluruh tatanan hukum di Indonesia. Jadi pasal-pasal terkait KUHP dan yang lainnya itu harus berpedoman pada ini, Undang-Undang Dasar 1945. Lalu sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tugas dan kewenangan lembaga negara seperti Presiden, DPR, MPR, MA, MK, dan lain-lain. Lalu sebagai jaminan hak asasi manusia atau HAM, UUD 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan beragama, hak atas pendidikan, berpolitik, dan lain-lain. Nah, jadi setiap manusia itu mempunyai hak atas dirinya sendiri. Apapun itu yang menjadi haknya itu harus dijamin oleh negara. Nah, salah satunya oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk hidup, hak untuk beragama, dan lain-lain, semuanya diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu fungsi UUD 1945, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, sebagai sumber hukum tertinggi, yang mana fungsi dari UUD itu sebagai pedoman dari berlakunya hukum-hukum yang ada di Indonesia, sebagai pelindung hak asasi manusia, sebagaimana tadi sudah dijelaskan juga bahwa menjamin hak-hak dasar warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh negara atau pihak lain. Nah, jadi setiap hak kita itu harus mempunyai perlindungan. Dan salah satu yang menjamin itu adalah UUD 1945, seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya di awal. Sebagai pengatur lembaga negara. Nah, jadi lembaga-lembaga negara ada berapa coba? Ada 3 kan? Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, ketiga lembaga-lembaga ini, jikalau tidak ada yang mengatur, percayalah akan chaos, kawan-kawan. Kenapa? Karena ketiga lembaga ini mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing. Seperti halnya legislatif membuat undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang, dan yudikatif mengawasi undang-undang. Kalau misalkan mereka tidak berjalan sebagaimana fungsinya, nah, dijamin akan chaos, kawan-kawan. Karena mana mungkin legislatif itu menjalankan undang-undang. Nah, itu artinya apa? Artinya harus ada yang mengatur, berjalannya ketiga lembaga tersebut, yaitu apa? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertulis. Nah, jadi setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang diputuskan oleh ketiga lembaga tersebut harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Lalu ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Yang pertama itu ada pada tahun 1999. Nah, ini pembahasan terkait hak asasi manusia. Nah, kenapa hak asasi manusia? Karena pada saat itu kita sedang mengalami krisis HAM, krisis hak asasi manusia. Bagaimana kita lihat pada saat itu ramai aksi massa, demonstrasi di mana-mana, terjadi penindasan, pemberontakan dan lain-lain yang menghilangkan nyawa, bahkan terjadi penculikan yang sampai saat ini tidak diketahui orangnya di mana, siapa yang melakukannya. Nah, ini sangat miris karena melanggar yang namanya hak asasi manusia. Artinya apa? Artinya ketika undang-undang dasar tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat itu, harus dilakukan perubahan. Karena itu penting sekali untuk apa? Untuk menjamin hak-hak daripada warga negara itu sendiri. Lalu yang kedua, amandemen pada tahun 2000, perubahan struktur lembaga negara khususnya DPR dan MPR. Nah, jadi pada saat itu tahun 2000 ada perubahan terkait struktur lembaga negara DPR dan juga MPR. Lalu amandemen yang ketiga pada tahun 2001, pengaturan lebih rinci tentang sistem pemilihan presiden dan wakil presiden. Lalu yang keempat ada amandemen tahun 2002, penambahan ketentuan tentang keuangan negara dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi dibentuknya itu pada tahun 2000 amandemen dan disebutkan di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memainkan peran yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, kenapa? Karena sebagai konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dan penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Konstitusi ini mencerminkan cita-cita, prinsip, dan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Nah, jadi sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang syarat akan nilai-nilai dasar, itu menjadi pedoman dalam pembangunan bangsa. Jika kita lihat sejarah pembentukan UUD 1945, itu erat kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para pendiri bangsa yang tadi sudah dijelaskan melalui BPUPKI dan PPKI merumuskan konstitusi ini dengan menciptakan suatu dasar yang sangat kokoh bagi negara yang baru merdeka ini. Nah, jadi UUD 1945 ini sangat sakral sekali, bukan hanya sebagai pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi sejarahnya itu hasil dari para pendiri bangsa. Mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mereka bertumpah darahnya demi Indonesia, dan salah satu upaya mereka adalah membuat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman di kita yang sampai saat ini masih kita pakai. Nah, jadi setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, Undang-Undang Dasar ini disahkan pada tanggal 18 Agustus sebagai sudah dijelaskan, menandai dimulainya perjalanan bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dengan konstitusi yang menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, lalu struktur Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, menunjukkan betapa komprehensifnya konstitusi ini dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari 4 alinea itu sendiri menggambarkan cita-cita yang luhur bangsa Indonesia, seperti keinginan untuk mencapai kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian dunia. Sementara itu batang tubuh UUD 1945 yang berisi pasal-pasal
dasar negara sebagai aspek termasuk hak-hak asasi manusia, struktur pemerintahan, kewenangan lembaga negara, serta hubungan dengan negara dan warga negara. Nah, fungsi UUD 1945 sebagai hukum tertinggi ini menjadikan acuan utama dalam pembuatan perundang-undangan di Indonesia. Setiap undang-undang pemerintahan hingga peraturan daerah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Jadi dengan demikian, UUD 1945 tidak hanya sekedar hukum, tidak hanya sekedar dokumen hukum, tapi juga merupakan manifestasi dari kehendak dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan, kemakmuran, kesejahteraan rakyat. Nah, sebagai warga negara, memahami dan menghormati Undang-Undang Dasar 1945 adalah bentuk partisipasi aktif dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan tadi. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.